Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dulur-dulur tentunya bersama channel Kuli Bangunan Desa. Di kesempatan kali ini akan saya bagikan untuk dulur-dulur sesama pemula khususnya bagaimana cara memasang granit dengan alat bantu yang supaya untuk pemasangan ini lebih mudah dan untuk hasilnya juga kuat ya dulur. Dan sebelum menyimak video ini atau sambil menyimak video ini ada baiknya untuk dulur-dulur yang baru bertemu ataupun mampir di channel Kuli Bangunan Desa ini, mohon bantuannya untuk di subscribe. Satu subscribe sangat berarti bagi saya agar lebih semangat lagi membagikan konten-konten seputar bangunan dan channel ini juga lebih berkembang. Jadi oke ya dulur, untuk dulur-dulur para subscriber yang sudah mendukung ini saya ucapkan banyak terima kasih. Jadi ini saya bagikan video ya dulur. Jadi untuk sesama pemula khususnya, oleh karena juga saya masih pemula ya dulur. Ini akan saya jelaskan terlebih dahulu ya dulur. Kenapa selalu di video saya jelaskan ini supaya untuk dulur-dulur para pemula ini lebih eh, paham ya dulur. Kemudian juga jangan di skip agar lebih mengerti lagi atau lebih jelas lagi di waktu saya menjelaskan. Jadi banyak dulur-dulur juga yang untuk videonya banyak di skip ya dulur. Jadi ada juga yang suka menonton video yang tiba-tiba langsung jadi. Tapi untuk di video saya ini biasanya saya jelaskan terlebih dahulu, kemudian sedikit praktek agar dulur-dulur lebih paham. Jadi oke ya dulur. Jadi ini yang saya pasang ini pemasangan granit lantai untuk di Masjid Al Mutakin ya dulur. Jadi untuk besar bangunan ini 12 persegi untuk bagian dalam. Kemudian untuk serambi untuk bagian kanan dan bagian kiri ini 2,5 meter ya dulur. Kemudian untuk di bagian depan ini sekitar 3,5 meter ataupun 4 meter ya dulur. 3,5 meter kalau tidak salah dulur. Dan ini langsung ya dulur di pokok pembahasan. Jadi untuk yang kita pasang ini ya dulur, yang sudah kita pasang akan kita pasang ini sebelumnya sudah di lantai kasar ya dulur. Oleh karena untuk masjid ini walaupun belum jadi, untuk sholat Jumat ini sudah digunakan dulur. Nah jadi bagaimana agar supaya eh, pemasangan atau pasangan granit kita ini lebih merekat lagi ya dulur. Jadi ini yang pertama ya dulur. Ini yang pertama tentunya ini saya siram ya dulur, saya siram agar basah. Kemudian ditabur menggunakan semen kering ya dulur. Baru kemudian kita beri adukan. Untuk adukannya masih sama ya dulur. Jadi 3 angkong seperti ini, 3 angkong pasir perbandingannya dengan 1 sak semen dengan berat 50 kilo. Dan untuk adukannya sendiri ya dulur, untuk adukannya sendiri jangan terlalu basah ya dulur. Jadi sedang saja ya dulur untuk adukannya ya dulur. Nah, tidak terlalu basah, karena kalau terlalu basah nanti akan eh, banyak airnya, kemudian tidak bisa langsung padat ya dulur, seperti itu. Oke ya dulur, mungkin sudah jelas untuk langkah pertama. Kalau untuk selangan benang ini harus ya dulur, jadi tetap harus kalau untuk selangan benang ini sudah kita tentukan. Ini untuk pemasangan as pertama ini di bagian as tengah ya dulur. Jadi oleh karena 12 meter untuk ruangan, jadi untuk dari ujung ke ujung itu 20 granit ya dulur, oleh karena 60 kali 60 untuk granitnya. Kemudian ini ya dulur, kemudian ini
Untuk ini saya ratakan menggunakan gosokan kayu ya dulur. Saya gunakan gosokan kayu, jadi untuk dulur-dulur eh, para pemula ini lebih mudah kita pakai gosokan ataupun hanya kita perkirakan menggunakan centong semen juga bisa ya dulur. Tapi ini untuk lebih mempersingkat waktu tentunya ya dulur. Kemudian untuk memperkirakan ini tidak terlalu rumit ya dulur. Jadi menggunakan gosokan ya dulur. Guna gosokan. Nah, kemudian ini seperti yang terlihat alur-alur ini ya dulur. Ini menggunakan alat bantu. Alat bantu yang kita buat sendiri. Kita buat sendiri ya dulur. Jadi banyak sekali ya dulur-dulur senior-senior atau yang biasa mengupload di YouTube menggunakan alat-alat seperti ini ya dulur. Jadi dari rasa penasaran ya dulur, tentunya dari rasa penasaran saya coba membuat. Jadi ini saya praktekkan, kemudian saya share lagi ke teman-teman bahwasanya memakai alat ini efektif atau tidak ya dulur, seperti itu. Jadi untuk alatnya ya dulur, bentar dulur. Jadi ini alatnya ya dulur. Ini memakai kayu ya dulur, kayu yang kita haluskan tentunya harus lurus. Kemudian ini untuk di bagian yang membuat alur ini ya dulur. Ini menggunakan pipa PVC ya dulur yang kita potong, kita belah, kemudian untuk panjangnya juga kita sesuaikan dengan lebar granit 60 ya dulur, 60 cm. Kemudian untuk jarak rigi ini ya dulur, jarak rigi ini 3 cm ya dulur. Jadi ini 3 cm, kemudian ini 1 cm kita buat seperti mata gergaji, kemudian 3 cm dan seterusnya. Di 60 cm ini kita bagi seperti itu ya dulur. Dan kemudian untuk caranya ya dulur, untuk caranya seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi yang sudah kita gosok menggunakan gosokan kayu tadi, baru kita gunakan alat bantu ini ya dulur, alat bantu ini untuk membuat alur seperti ini. Kemudian untuk ini ya dulur, untuk pemasangannya ini setengah granit ya dulur, untuk ketebalan. Jadi ini agak ke bawah ya dulur. Jadi ini dari permukaan yang ini rata ini nanti nempel di bagian granit yang sudah terpasang ya dulur. Jadi ini otomatis turun setengah granit ataupun keramik, bisa disesuaikan dulur. Kemudian hasilnya seperti ini ya dulur. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Memang masih berantakan ya dulur. Nah, masih berantakan. Jadi nanti mungkin dulur-dulur ini bertanya-tanya seperti ini apakah nanti tidak kopong ataupun bagaimana, atau kuat atau tidak ya dulur. Jadi ini saya sudah praktekkan ya dulur. Jadi dari rasa penasaran melihat video-video dulur-dulur yang di YouTube memakai cara-cara seperti ini, jadi dari rasa penasaran saya membuat untuk alatnya tadi. Mungkin kapan-kapan kita buatkan tutorial untuk pembuatan mal seperti ini ya dulur. Jadi hasilnya seperti ini ya dulur. Nah, setelah seperti ini bisa langsung diberi ajian ya dulur. Bisa diberi ajian langsung kita pasang, ataupun kita bariskan dulu atau kita pasang dulu belum kita beri ajian. Baru setelah kiranya untuk pasangannya itu rata atau sudah kita ratakan dengan pasangan yang lama, baru nanti kita buka kembali, kemudian diberi ajian ya dulur.
Jadi ini langsung kita lihat yang baru diberi acian ya dulur. Nah, jadi ini untuk satu baris ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, jadi 10 tadi. Di 10 granit yang sebelah sini nih baru kita tempelkan ya dulur. Jadi belum kita beri acian. Jadi untuk merekatkannya harus menggunakan acian ya dulur. Seperti itu. Jadi ini pasal ini kita buka lagi. Kita beri acian. Untuk aciannya ya dulur. Untuk aciannya jangan terlalu encer dulur. Jadi sedang saja, jangan terlalu encer. Jadi ini nanti akan masuk di alur yang tadi ya dulur. Jadi mungkin akan langsung saya praktekkan ya dulur. Langsung saya praktekkan agar dulur-dulur lebih paham ya dulur. Ya dulur. Jadi jangan lupa juga ya dulur untuk di share-share di grup-grup media sosial dulur-dulur semuanya agar untuk para pemula khususnya ini bisa sama-sama belajar ya dulur. Jadi saya posisikan dulu untuk HP-nya. Jadi kita langsung praktek ya dulur. Jadi bukan hanya ngomong saja ya dulur, jadi langsung praktek. Nah, kita praktek untuk pemakaian malnya ya dulur. Nah, oke, kan langsung kita praktekkan ya dulur. Oke. Jadi untuk sisa-sisa yang bekas kita menggunakan mal ini harus kita minggirkan dulu. Nah, harus press ya dulur. Jadi untuk di bagian yang di atas granit yang sudah terpasang ini harus press, baru kita tarik ya dulur. Jadi tidak usah buru-buru ya dulur. Oleh karena kita ini baru belajar itu tentunya harus berhati-hati ya dulur. Nah, untuk adukannya ini jangan terlalu encer ya dulur. Kalau terlalu encer nanti susah. Untuk sisa seperti ini ya dulur, jadi kita minggirkan dulu. Jadi memang menggunakan alat bantu seperti ini kalau menurut saya ya dulur. Jadi baru pertama juga saya menggunakan mal seperti ini. Kalau menurut saya ini lebih membantu ya dulur. Jadi untuk dulur-dulur para pemula, jadi menggunakan alat seperti ini saya rasa tidak membutuhkan waktu yang lama. Ini sudah bisa memasang granit ataupun keramik ya dulur. Tentunya kita harus telaten ya dulur. Harus telaten itu untuk kunci pertama. Nah, seperti ini ya dulur. Kelihatan apa tidak ya dulur? Nah, seperti itu ya dulur. Nah, kita ulangi lagi ya dulur. Supaya nanti misalkan ada yang masih tebal, ini bisa.
Jadi untuk posisi harus mepet ya dulur di pasangan yang sudah terpasang, supaya lebih mudah nanti untuk pemasangannya. Jadi silahkan di share di media-media sosial dulur-dulur ataupun di grup-grup media sosial dulur-dulur, supaya teman-teman sesama pemula ini bisa mencoba. Jadi apakah benar yang saya coba praktekkan ini ya dulur. Jadi kalau tidak kita praktekkan itu tidak bisa tahu ya dulur, apa efektif ataupun tidak. Maka di sini saya praktekkan, nanti dulur-dulur tinggal mengikuti. Kalau misalkan menurut dulur-dulur itu masuk akal ya dulur. Jadi kita itu melihat video-video yang di YouTube tidak langsung kita tiru ya dulur. Jadi harus kita perkirakan masuk akal apa tidak untuk caranya, seperti itu baru nanti bisa diikuti ya dulur. Oke ya dulur, jadi setelah seperti ini ya dulur, setelah seperti ini akan kita langsung praktekkan untuk pemasangannya ya dulur. Jadi mungkin untuk durasinya agak panjang, tidak masalah. Jadi supaya apa? Supaya dulur-dulur sesama pemula khususnya ini akan lebih paham, kemudian tidak takut untuk belajar ya dulur, seperti itu. Oke ya dulur, kita coba pasang. Untuk di bagian sambungan ini ya dulur, ini harus kita bersihkan. Harus kita bersihkan sebelum kita tempel granit ya dulur. Jadi seperti biasa untuk pemasangan granit ini biasanya untuk di bagian bawah ya dulur. Bagian bawah ini ada semacam anak panah ya dulur. Jadi di beberapa merek ini saya temukan ada anak panah di bagian bawah. Maka untuk pemasangannya ini biasanya saya pasang satu arah ya dulur. Nah seperti ini ya dulur. Kemudian untuk memukul granitnya ini jangan di pinggir. Jadi kita usahakan kita pukul di bagian tengah dulu. Jadi jangan terlalu minggir ya dulur. Kita sesuaikan untuk urutan sambungannya ya dulur tentunya. Nah seperti ini ya dulur kurang lebih. Jadi kita paskan di benang ya dulur. Seperti biasa setiap akan kita pasang kita lihat dulu untuk anak panahnya. Mungkin juga tidak masalah ya dulur kalau polos untuk anak panah ini misalkan tidak diperhatikan, tapi menurut saya lebih baik kita buat satu arah.
seperti ini ya dulur. Jadi menggunakan mal untuk meratakan adukan ini lebih efektif, jadi saya rasa lebih cepat ya dulur. Jadi mungkin dulur-dulur itu bertanya untuk lubang alurnya ini tertutup ataupun tidak ya dulur. Jadi nanti posisinya masih ada alur ya dulur, masih ada alurnya. Baru kita menggunakan acian yang tidak terlalu encer. Nah nanti acian ini akan masuk di alur ini ya dulur. Tentunya masuk di alur ini, jadi akan lebih kuat lagi untuk pasangan granit ini. Jadi sebenarnya langsung kita beri acian, kita poles di granit itu bisa juga ya dulur. Tapi ini saya lebih memilih kita pasangkan dulu, baru nanti kita beri acian, kita buka lagi ya dulur. Nah kita buka ya dulur. Ini masih alurnya ya dulur. Nah ini alurnya masih seperti ini ya dulur. Alurnya masih, jadi nanti untuk mengisi alurnya ini kita menggunakan acian tentunya ya dulur. Jadi acian inilah kunci utama kekuatan daripada atau kerekatan daripada granit yang kita pasang ini ya dulur. Nah kurang lebih seperti itu ya dulur, kurang lebih seperti itu. Untuk pemasangannya, jadi ini lebih simpel ya dulur, menurut saya lebih simpel, lebih mudah. Apalagi untuk para pemula ini biasanya kalau untuk meratakan adukannya ini hanya kira-kira itu biasanya agak susah, nanti ada yang lebih tinggi ataupun kurang tinggi ya dulur. Jadi menggunakan alat seperti ini ya dulur. Nah ini, jadi alatnya sederhana, murah, tidak perlu kita beli. Nah ini ya dulur, ya seperti ini kotor ya dulur. Nah ini ya dulur, jadi hanya menggunakan alat seperti ini ya dulur. Jadi untuk ini bisa memakai pipa ataupun mungkin kemarin saya pernah coba memakai potongan bundek ya dulur, itu juga bisa ya dulur. Kemudian ini untuk dari kayunya ini setengah granit ya dulur, atau mungkin kurang lebih 4 mili, bisa disesuaikan ya dulur. Jadi untuk hasilnya seperti ini ya dulur. Jadi ini baru kita pasang 3 hari ya dulur, 3 hari, kemudian 4 hari baru mulai ini ya dulur. Ini ya dulur, bisa dilihat. Jadi ini
benar-benar juga belajar ya dulur, oleh karena sangat jarang sekali untuk masyarakat di daerah saya ini yang memakai granit ya dulur. Jadi belum tentu satu ataupun dua orang yang mau memasang lantai ini langsung granit ya dulur. Jadi biasanya itu kebanyakan keramik dulur. Jadi ini akan lebih mudah lagi ya dulur, sebenarnya lebih mudah lagi untuk pemasangan granit ini karena tentunya untuk ukurannya juga masih sama, tapi juga masih ditemui ya dulur untuk lebarnya itu agak besar sedikit, itu ada ya dulur. Oleh karena juga untuk harganya ini masih di bawah 200.000 per kotak ya dulur, masih di bawah 200.000. Kemudian belum anti gores juga ya dulur untuk yang seperti ini, belum anti gores. Jadi ini kalau misalkan kotor pasir ataupun apa itu masih bekas ya dulur. Jadi tentunya sebelum melakukan pengemalan membuat alur ini harus kita bersihkan ya dulur. Kalau tidak nanti lecet semua untuk granitnya. Ini untuk di bagian pengimaman. Nah ini ya dulur, seperti yang dipasang Mas Bagong ini. Kebetulan saya berdua dengan Mas Bagong. Nah ini untuk alurnya ini masih ya dulur. Jadi alurnya ini masih. Tapi ini mempermudah untuk meratakan ya dulur. Jadi tidak terlalu padat sekali. Ini sudah padat, jadi untuk granit ini sewaktu kita pukul menggunakan pukul karet ini tidak terlalu berat ya dulur. Jadi lebih mudah untuk mengepaskan untuk ketinggiannya atau menyamakan untuk meratakan granit tersebut ya dulur. Nah ini ya dulur untuk aciannya. Jadi ini nanti masuk seperti ini ya dulur. Nah tentunya masuk di alur ini ya dulur. Jadi jangan khawatir alur ini tidak terisi ya dulur. Nah untuk merekatkan itu harus menggunakan acian ya dulur. Jadi nanti untuk celah atau alur-alur ini tertutup dengan acian. Jadi bisa kita simpulkan untuk kekuatannya ya dulur. Jadi positif kuat ya dulur, seperti itu. Ini hasilnya ya dulur. Hasilnya alhamdulillah, walaupun masih pemula, masih belajar ini, alhamdulillah. Kalau untuk diketok-ketok seperti ini ya dulur, ini walaupun tangan kita sampai bengkak ya dulur, tetap padat ya dulur, seperti itu. Jadi jangan khawatir kalau terjadi kopong ya dulur. Kalau kita tidak menggunakan acian kemungkinan memang kopong ya dulur, tapi kalau kita gunakan acian seperti yang dipasang Mas Bagong tadi, tentu saja akan lebih kuat ya dulur, seperti itu. Jadi ini insya Allah untuk di hari raya Idul Fitri ini bisa digunakan untuk sholat id ya dulur. Jadi ini kejarannya nanti untuk digunakan sholat id ini, jadi khusus untuk di area dalam ya dulur, area dalam. Untuk di bagian teras ini oleh karena belum rapi ya dulur, jadi untuk kerawangan ini juga belum dirapikan. Kemudian ada beberapa yang harus direlief dulu. Jadi nanti belakang ya dulur, mungkin untuk di Lebaran tahun depan ini baru bisa dikerjakan untuk di bagian teras. Kemudian di Idul Fitri tahun depan ini mudah-mudahan ini sudah bisa terpasang semuanya. Jadi
Mungkin seperti ini dulu ya dulur, atau untuk video ini, jadi mungkin nanti akan saya share lagi. Jadi pada intinya menggunakan alat bantu seperti ini menurut saya pribadi, saya juga baru pertama kali ini mempraktekkan ini, ternyata sangat membantu ya dulur. Sangat membantu, jadi untuk dulur-dulur sesama pemula yang mau belajar ataupun dulur-dulur yang mau belajar, disilahkan membuat alat seperti ini tidak perlu beli, jadi ada bermodalkan kayu, kemudian sisa-sisa pipa PVC yang kita buat seperti ini ya dulur. Jadi nanti kapan-kapan mungkin kita buatkan tutorial untuk cara pembuatannya ini, dan dulur-dulur juga lebih mudah untuk mengikuti ya dulur. Seperti ini. Jadi untuk prosesnya sama seperti yang dikerjakan Mas Bagong. Jadi kita tinggal beri acian, kemudian sudah ya dulur, seperti itu, sudah selesai. Untuk kekuatannya jangan diragukan ya dulur. Kekuatannya jangan diragukan, asalkan kita memakai acian seperti tadi. Ini otomatis sangat kuat ya dulur. Jadi oke, terima kasih dulur-dulur sudah mengikuti, sudah menonton. Sekali lagi saya sarankan jangan lupa di like, di share, di komen, aktifkan juga untuk lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan video-video terbaru dari channel Kuli Bangunan Desa. Dan mudah-mudahan apa yang saya share ini bermanfaat, membantu untuk para pemula. Jadi sesama pemula mari berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Dan mudah-mudahan juga menjadi hiburan ya dulur. Jadi seperti itu. Jadi mari sama-sama belajar tentunya, saling berbagi pengalaman. Untuk dulur-dulur yang belum subscribe, jangan lupa juga di subscribe agar channel ini lebih berkembang. Dan untuk para subscriber yang sudah mendukung channel ini selama ini ya dulur, jadi saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan semuanya menjadi berkah, barokah, dan lebih semangat lagi saya membagikan konten-konten seputar bangunan khususnya ya dulur. Jadi mudah-mudahan yang saya share ini selalu ada manfaatnya untuk dulur-dulur para pemula khususnya. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.